Apa isinya? Ya, sederhana. Jadi hanya tinggal kita buat public interface pembanding. Nah, di dalamnya kita tambahkan metode bandingkan. Nah, jadi metode bandingkan di sini akan mengembalikan integer dan parameter yang diterima adalah dua objek A dan B. Jadi supaya interface ini bisa kita gunakan untuk berbagai jenis objek, maka di sini kita menggunakan parameternya objek, ya objek. Jadi objek ini kan adalah kelas yang paling root lah istilahnya ya, sebagai kelas yang paling atas dari semua kelas yang ada di dalam Java. Nah, jadi kelas apapun itu jelas dapat disimpan pada kelas objek. Ya, ingat kembali konsep substitusi dan polimorfisme. Jadi subkelas itu bisa disimpan pada induk kelasnya. Jadi kalau induk kelasnya kita buat sebagai objek, maknanya objek apapun itu bisa kita simpan pada kelas objek. Nah, sekarang berikutnya kelas bilangan bulat. Jadi kelas bilangan bulat ini kita akan mengimplement metode pembanding. Nah, public kelas bilangan bulat implements pembanding. Kemudian bilangan bulat itu kan berarti ada suatu nilai. Oke, maka atributnya di sini adalah x, private int x. Nah, kemudian ada metode konstruktornya, ada parameter y, di mana y ini akan disimpan pada x. Kemudian ada metode aksesor get nilai yang akan mengembalikan x, dan metode mutator set nilai yang akan mengubah nilai x. Nah, kemudian karena kita mengimplement interface pembanding, maka kita wajib untuk override metode bandingkan yang ada di dalam interface pembanding. Maka kita buatlah di sini public int bandingkan objek A, objek B. Nah, parameternya di sini adalah objek. Nah, jadi yang kita ketahui di sini adalah objek. Jadi karena objek kita harus ubah terlebih dahulu menjadi bilangan bulat. Ya, jadi A di sini kita casting menjadi bilangan bulat, kemudian disimpan di A1. Demikian juga dengan B. B di casting menjadi bilangan bulat, lalu disimpan di B1. Baru berikutnya kita proses nilainya, di mana di sini kita return a1.getNilai kurang b1.getNilai. Nah, kenapa proses implementasinya seperti ini? Karena metode bandingkan ini akan mengembalikan nilai negatif jika objek A itu lebih kecil dari B, dan sama dengan jika objek A sama dengan B, dan positif jika objek A lebih dari B. Nah, untuk mendapatkan makna ini, jelas kita tinggal mengurangi nilai A1.getNilai berapa nilainya, kemudian dikurang dengan B1.getNilai. Nah, banyak sekali interface di dalam Java API. Jadi kalau misalnya kalian melihat Java API, itu memang sudah langsung dibuat dibagi-bagi. Ada interface, ada kelas, ada exception, jadi memang sudah dibagi langsung. Nah, setiap interface tadi, maknanya siapa kelas yang akan mengimplement interface, kelas tersebut haruslah mengoverride metode-metode yang ada di dalam interface. Nah, salah satu interface yang mungkin akan sering digunakan adalah interface action listener. Interface action listener ini adalah interface yang digunakan untuk membuat suatu aksi pada button, ya, tombol, pada tampilan grafis menggunakan GUI, graphic user interface. Jadi misalnya ada tombol, maka bagaimana caranya supaya tombol tadi bisa melakukan sesuatu, maka kita akan mengimplement interface action listener dan mengubah metode action perform yang ada di dalamnya.
Contohnya misalnya seperti ini, ya, public class tambah kurang implements action listener. Nah, sehingga kelas tambah kurang ini haruslah menambahkan metode action perform, di mana dia akan memproses setiap user menekan button, maka apa yang akan dilakukan. Nah, contoh lengkapnya nanti bisa dilihat di e-learning. Berikutnya, ini adalah latihan. Nah, sebelumnya saya sudah membuat contoh kelas bilangan bulat. Berikutnya ada kelas garis. Nah, ini dia code daripada kelas garis. Nah, untuk code kelas garis ini lengkapi dengan implementasi interface pembanding. Jadi kelas garis ini tambahkan implementasi kelas pembanding. Maknanya kita harus membuat metode bandingkan tadi. Oke, nah itu latihannya ya.